Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita belajar materi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pelajaran IPA ya. Ada 6 poin yang akan kakak jelaskan pada kali ini. Oke, langsung saja kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu bergerak. Jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Jadi adik-adik, bergerak itu terbagi dua. Yang pertama bergerak aktif, yang kedua itu bergerak pasif ya. Nah, ini adik-adik, poin yang kedua akan selanjutnya ya. Jadi ini contoh dari cara bergerak dulu ya. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Yang kedua ada cicak. Dia bergerak dengan apa ya kak? Gitu kan? Itu dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Poin selanjutnya yaitu bernapas. Jadi manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi pada tumbuhan itu berbeda adik-adik. Di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung CO2 dan mengeluarkan udara yang mengandung O2 atau disebut dengan oksigen. Nah begitulah adik-adik. Dipahami ya. Selanjutnya, adik-adik yang ada di rumah yang kakak sayangi, alat pernapasan untuk makhluk hidup. Jadi kita sendiri bernapas menggunakan paru-paru, jadi ikan menggunakan insang, dan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Atau biasanya dikatakan itu mulut daun ya adik-adik. Dan yang terakhir ada kecebong, bernapas dengan menggunakan insang. Kalau katak dewasa, paru-paru ya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu 3, mengalami pertumbuhan. Apa sih artinya itu kak? Jadi pertumbuhan itu artinya bertambah ukuran tinggi pada badan dan berat badannya ya adik-adik. Jadi pertumbuhan pada kita itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Jadi contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, ini di sini kan sudah kakak buat daur hidup pada ayam. Nah, mulai dari telur menjadi embrio dan selanjutnya. Contoh pertumbuhan makhluk hidup ini pada kucing, anak kucing, kucing muda, dan dewasa. Nah, jadi ini yang terakhir adik-adik, ada dia pertumbuhan pada kacang ya. Oke. Dan poin selanjutnya yaitu poin yang keempat, adik-adik, yaitu berkembang biak. Jadi berkembang biak itu ialah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Bagaimana sih kak cara perkembangbiakannya? Nah, yang pertama ada melahirkan. Siapa aja nih? Ada manusia, ada sapi, ada kuda, ada kucing. Dan masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, ini juga adik-adik dengan cara bertelur. Ada ayam, bebek, burung. Baiklah adik-adik, kita masuk ke dalam poin yang kelima. Makan dan minum. Semua makhluk hidup kan makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat. Jadi kita harus melakukan kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika tidak, maka makanan itu akan menjadi kotor. Contoh makanan makhluk hidup, yaitu tumbuhan mendapat energi dari air. Selanjutnya, sapi dan kambing memakan rumput ya untuk mendapatkan energi. Dan ada nih kelinci, dia memakan wortel untuk mendapatkan energi. Poin yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda ya adik-adik. Nah, bisa adik-adik pahami dari video kakak ini. Jadi pupil mata manusia itu akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata jika kita terangsang dengan sinar matahari. Jadi kalau daun putri malu itu akan menutup daunnya jika ada sentuhan.
Baiklah begitu, dan buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus jika disentuh oleh jari tangan kita. Dan landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Baiklah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik yang telah